Halo semuanya, selamat malam. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali bersama saya Suyeni, malam ini membawakan acara Life and Nature bersama CD Channel. CD Channel kembali menampilkan acara dengan topik yang bukan hanya menarik kekinian, tapi juga syarat dengan Dharma. Jadi teman-teman jangan lupa di-subscribe sama dibunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi notifikasi dari CD Channel. Nah, topik hari ini teman-teman, karena kita sudah menjelang tahun baru Imlek, adalah peruntungan karir bisnis di tahun kuda api. Ya teman-teman ya. Jadi dengan narasumber kita yang tentunya sangat berpengalaman di bidang ini, yaitu seorang pandita MBI DKI Jakarta sejak tahun 2009. Udah cukup lama ya teman-teman ya. Juga asisten mentor meditasi TWIM sejak 2019. Sebagai seorang konsultan Pak Zhi ya. Dan juga konsultan Chimen Tuncia. Dan juga konsultan supranatural, konsultan numerologi, financial advisor, juga filantropis. Yang uniknya beliau ini setiap hari mengadakan baksos, membagikan nasi bungkus 200 bungkus loh teman-teman setiap harinya, dimulai sejak September tahun 2020. Seorang pandita luar biasa ini kita panggil sebagai Romo Jeffrey Lee. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Romo, cerah banget nih Romo. Hari ini bajunya merah, kayaknya cocok banget dengan suasana Imlek kita hari ini ya Romo ya. Iya, sengaja pakai baju merah. Nah Romo, kan tahun ini tahun kuda api ya Romo ya. Kadang ini yang unik ya Romo. Kadang kita itu kan menggampangkan segala sesuatu dengan teknologi sekarang ya Romo. Oh kuda api, unsurnya api. Berarti kalau saya kuda api, unsurnya api, berarti harus saya cocoknya jalani bisnis apa. Tapi sebelum kita mulai ngomong-ngomong tentang unsur, elemen, segala macam, saya pengen nanya dulu ya Romo, tentang 12 sio dan 5 elemen Romo. Itu supaya penonton kita di sini bisa lebih paham tentang sio itu apa, 5 elemen itu apa, gitu loh, Romo. Oke, baik, Sis Suyeni. Dalam Chinese Astrology, kita mengenal 12 sio dan 5 unsur, 5 elemen. Mungkin para pemirsa sudah hafal ya, 12 sio itu adalah tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Jadi 12 sio itu dibagi lagi menjadi 5 elemen. 5 elemen itu adalah kayu. Kayu melahirkan api. Api melahirkan tanah. Tanah melahirkan logam. Logam melahirkan air. Nah, dari 5 elemen itu kita punya elemen negatif dan elemen positif. Oke. Umat awam bilang yin yang. Ya, balancing ya Romo ya. Betul. Biasanya umat awam membacanya yin. Y, ada Y-nya. Padahal pengucapannya adalah yin yang. Oke, kayu. Kayu itu ada 2, kayu positif dan kayu negatif. Ya. Kayu positif adalah Cha, kayu negatif adalah I. Kayu melahirkan api. Api positif ping, api negatif ting. Oh, itu istilah-istilah Pak Cinya ya Romo ya Bahasa berarti ya. Mandarinnya. Mandarinnya. Api melahirkan tanah. Tanah positif U, tanah negatif Ci. Oke. Tanah melahirkan logam. Logam positif Gang, logam negatif Sin. Oke. Logam melahirkan air. Air positif adalah Dan, air negatif adalah Koi. Jadi Yang dan Yin. Tapi ingat si Suyeni, yang namanya yang yin atau yin yang positif negatif itu tidak ada yang satu bagus, yang satu jelek. Itu hanya sebuah istilah. Iya, betul. Jadi betul. baik dia yang positif maupun dia yin negatif itu dua-duanya netral.
Itu karena fungsi untuk di dunia ini kan kita keseimbangan ya Romo ya. Dengan adanya positif ya tetap harus ada balancingnya ya Romo ya. Listrik tidak akan nyala kalau dia hanya positif. Betul sekali Romo. Juga tidak akan nyala kalau hanya negatif. Justru karena ada positif dan negatif mix, maka terjadilah terang seperti itu. Nah Romo, balik lagi nih sekarang ya. Berarti di kuda api, dan tahun ini kan katanya kuda api ya Romo ya. Kuda api berarti seseorang yang jatuh sionya di tahun kuda dan dengan unsur api. Nah ini tentang ini pasti kan suka ada yang namanya cong. Nah, misalnya di tahun kuda api ini congnya sio-sio apa gitu ya. Ini bisa nggak yang sio-sio apa yang lagi punya kesempatan prosperity atau hal baik yang akan terjadi Romo tahun kuda api ini? Saya akan bahas yang kurang baiknya dulu. Boleh Romo. Di dalam tahun ini Ping itu adalah api positif, yang U adalah kuda. Jadi kudanya kuda api yang positif, kuda yang. Ada 4 sio yang kurang bagus di tahun ini. Yang pertama adalah sio kerbau. Sio kerbau berarti orang-orang yang kelahiran tahun 61, 73. Wah, saya Romo. 85, 97 dan seterusnya, tinggal ditambahin 12. Tahun orang-orang yang sio kerbau tahun ini kena Hai Tai Sui. Tai Sui itu adalah penguasa semesta. Dalam astrologi barat kita sebutnya Jupiter. Hai itu mencelakai. Jadi untuk orang-orang yang bersio kerbau, ada juga yang bilang sapi, sama aja. Untuk orang-orang yang bersio kerbau, hendaknya ini tahun kalau bawa mobil, naik motor jangan ngebut. Harus lebih hati-hati lah ya Romo ya. Betul, karena punya potensi, bukannya harus terjadi ya sis, punya potensi untuk kecelakaan. Hai di sini juga bisa dimaksud kena ditikam orang dari belakang, ditipu orang. Jadi untuk orang-orang yang bersio kerbau atau sapi di tahun ini, kalau mau ngutangin orang ekstra hati-hatilah. Betul Romo. Tapi kayaknya itu berlaku untuk setiap tahun harus ekstra hati-hati Romo. Karena punya potensi tidak dibayar, dan tahun ini lebih besar daripada tahun-tahun yang lain. Oke. Jadi itu istilahnya kalau memang meskipun itu hal yang nggak baik, tapi kalau misalnya kita tetap lakukan, ada potensi lebih besar ya itunya ya, kemungkinan ya nggak baiknya ya Romo ya. Betul. Nah itu baru kerbau Romo. Yang ada lagi Romo yang lain? So yang kedua adalah kelinci. Kelinci kena Po Tai Sui. Tai Sui yang seperti yang saya katakan, penguasa semesta ini dalam astrologi barat adalah Jupiter. Po artinya pecah. Ya, Po pecah, betul. Nah, orang-orang yang sio kelinci, kelahiran tahun 63, 75, 87, 99, dan seterusnya, harus bisa mengontrol emosi di tahun ini. Jadi kemungkinan untuk putus relationship komunikasinya karena itu ya Romo ya. Betul. Jadi gampang berantem sama orang gitu Romo. Betul. Untuk orang yang sudah berumah tangga dengan pasangannya, dia harus kontrol emosi. Kalau tidak bisa terjadi perceraian. Untuk orang yang berpacaran, apalagi masih pacaran kan biasa tuh baper. Kalau dia tidak bisa menahan emosi, pasti break up. Dan untuk pebisnis yang perusahaannya adalah PT kan punya shareholder. Nah, kalau dia tidak bisa mengontrol emosinya, itu akan terjadi dan dia bisa pecah kongsi. Jadi saya punya nasihat untuk orang-orang yang bersio kelinci tahun ini, please control your emotion, kontrol emosinya. Kalau tidak,
itu punya potensi untuk terjadi. Terpecah belah ya Romo ya. Betul. Ya berarti teman-teman kalau misalnya yang punya sio kelinci lebih mindful ya teman-teman. Jadi harus latihan meditasinya lebih banyak ya Romo ya. Betul. Untuk pengendalian emosi. Oke, dan sio berikutnya Romo. Sio berikutnya adalah kuda. Kuda itu kelahiran tahun 66, ya, 78, 80, 92 dan seterusnya. Kuda ini tahun kena Fan Tai Sui dan Cesing. Oh, 2 ya Romo malah ya kenanya ya. Oke, itu gimana tuh Romo? Fan Tai Sui, Fan itu berarti menantang. Jadi dia menantang, Tai Sui menantang penguasa di tahun ini. Tahun ini penguasanya adalah sio kuda kan? Iya. Itu kuda yang ori. Kalau kita analogikan. Iya, iya. Orang-orang kelahiran tahun 66, 78, 80 ngaku-ngaku saya sio kuda. Ini kuda KW. Oh bisa gitu Romo, ada kuda ori, kuda KW Ya, juga. kira-kira Ih, seperti itu. bukan tas mangga 2 aja ya, ada yang ori ada KW. Ternyata sio juga ada. Itu maksudnya spesifiknya bedanya apa Romo? Nah, jadi orang-orang yang mengaku sio kuda, padahal penguasanya adalah kuda Tai Sui ini, mereka akan kena tekanan. Oh gitu Romo. Ya. Oke. Yang kedua, Cesing. Sing itu hukuman. Ce adalah sendiri. Cesing adalah hukuman yang dibuat oleh diri sendiri karena kebodohan sendiri, sehingga dia mengalami sesuatu yang merugikan. Oke. Contoh seperti ini. Ada seseorang yang sionya kuda. Kalau sio kuda di tahun kuda dia kena cesing. Kalau sio kuda di tahun yang lain dia nggak kena cesing, hukuman sendiri. Contoh gini, ada seorang yang bersio kuda, katakan namanya si A. Dia punya teman baik, namanya si B. B 3 tahun yang lalu masih naik motor butut. Si A levelnya sudah menengah ke atas. Si B naik motor butut. Tapi sekarang, setelah 3 tahun kemudian, si A tuh nggak ada apa-apanya disalib. Si B sekarang sudah naik Jaguar. Oh, Mercedes ya. Porsche, Lamborghini. Sedangkan dulu naik motornya butut. Akhirnya si A coba bertanya, mulai mempelajari kenapa dia bisa sukses dalam waktu yang singkat. Iya. Akhirnya dia tahu bahwa si B ini bisa sukses karena main kripto. Oh, ya paham Romo. Padahal si A tuh tidak ngerti kripto sama sekali. Main saham juga tidak pernah. Tapi karena kepingin sukses seperti si B, depositonya semua didorong untuk main kripto. Oh, itulah yang disebut namanya itu ya tadi ya, Cesing. Romo. Cesing. Dan apa yang terjadi? Loss, bangkrut. Itu kalau istilah Buddhisnya bisa nggak kita sebut namanya itu adalah kebodohan yang disebut namanya loba, Romo? Loba keserakahan. Oh, kesalahan satu lagi berarti loba dosa moha ya berarti ya, Romo? Moha kebodohan, oke. Tidak menguasai tapi punya keinginan untuk ini. Karena loba, karena serakah. Betul Romo. Karena loba, akhirnya itu terjadi. Mungkin contoh yang lain ini pernah terjadi. Seorang gadis gemuk, dia punya teman juga gemuk. Setelah 2 tahun gak pernah ketemu, dia kaget. Melihat temannya sekarang sudah langsing. Sis, lu kok langsing? Ajarin gua dong, gimana caranya supaya langsing? Lalu dia bilang, gampang. Lu ikut gua, dugem. Oke. Dia dugem, orang dugem kan itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi badannya goyang terus kan. Iya. Ya olahraganya bisa berjam-jam. Setelah 6 bulan dia dugem, dia bisa turun 20 kilo. Tapi tidak sehat, mukanya pucat walaupun langsing. Dan di bulan ke-7 ada razia, ditangkap polisi. Masuk Hotel Prodio. Nah, inilah yang disebut cesing. Paham. Hukuman sendiri. Karena Hukuman kebodohan dari sendiri. kebodohan sendiri atau keserakahan sendiri ya Romo ya. Ini kalau ngomong soal kripto jadi saya jadi ingat dengan yang lagi viral beberapa saat ini. Banyak orang yang terpancing investasi ikut seseorang katanya ahli, ternyata
Ya, begitulah Romo yang lagi viral-viral ya. Nah, Romo, Nah, itu cesing itu untuk orang sio kuda. itu untuk orang yang terpengaruh tapi tanpa menyadari kemampuan dirinya ya Romo ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya hal seperti ini penting banget ya untuk kita sebagai umat Buddha, bahwa ujung-ujungnya sebenarnya kayak sio yang lagi nggak bagus, yang lagi ciong segala macam ini adalah sebenarnya bagian dari juga ajaran Buddhism tentang loba dosa moha ya. Jadi, nah Romo ini kan baru 3 sio yang Romo bahas. Ada sio apa lagi Romo? Nah, sio yang terakhir adalah yang terburuk dari keempatnya. Apa tuh Romo? Sio tikus. Aduh, kenapa Sio tuh tikus Romo? kena cung. Cung bahasa Mandarin. Bahasa Okanya Ciong, ciong. Kita di Indonesia lebih familiar dengan kata-kata ciong. Iya, iya. Ya, itu 4 sio yang terburuk adalah sio tikus. Sio tikus kelahiran tahun 60, 72, 84, 96, dan seterusnya. Jadi, untuk orang-orang yang bersio tikus harus ekstra hati-hati. Karena Selain sabar di tahun kuda ini. harus ekstra hati-hati dan sabar dalam segala hal. Dalam segala hal. Oke, tapi kalau tadi kan Romo kan masih bilang ada yang namanya misalnya tadi seperti yang show yang pertama tadi kita bahas itu harus lebih misalnya kalau yang berantem terus berarti harus lebih bisa menahan diri dan menahan emosi. Kalau yang itu jangan dengan yang namanya cesing ya tadi ya Romo ya, itu kan menciptakan hukuman buat diri sendiri, berarti kita harus lebih melepaskan dari kemelekatan kayak keserakahan, dari kebodohan gitu ya. Nah kalau yang sio tikus ini apa Romo? Yang bisa Sio tikus semuanya. Oh gitu Romo, waduh. Semuanya. Jadi benar-benar harus sabar aja gitu kuncinya Romo. Sabar, hati-hati. Oke, nah ini balik lagi ya Romo ya. Kita kan taunya kalau kita di Buddhis kan taunya ya kalau ciong ya mungkin karma buruk berbuah. Ada juga yang namanya karma baik berbuah. Nah kalau misalnya dengan kondisi sio-sio yang ngeciongnya, apalagi yang tadi yang terakhir ada yang berat gitu ya, itu bagaimana bisa mengkiasnya Romo sehingga bisa menciptakan karma baiknya itu sendiri? Oke. Karena saya adalah seorang pandita Buddhis, cara kias saya berbeda dengan orang-orang lain. Orang-orang lain kiasnya dengan bakar ini, bakar itu. Ya, Romo, betul, pergi betul. ke medium, orang lotung, orang lotang, bayar sekian juta-juta, dan nanti bisa dikias. Itu semuanya adalah pembodohan. Oke. Nah, gimana Romo untuk mengatasi versi yang Romo sebagai seorang pandita Romo? Sebagai seorang pandita, sebagai seorang Romo pandita, untuk menetralisir atau meminimalisir ya bagi orang yang bersio 4 tadi, sio kerbau, sio kelinci, sio kuda, dan sio tikus. Pertama harus berdana setiap hari, walaupun kecil. Tiap hari Romo? Setiap hari walaupun kecil. Saya lebih menganjurkan, let's say, ada seorang staff, dia take home pay, gaji bersihnya adalah 9 juta. Dan dia mau berdana, dia bertekad mau berdana 10% setiap bulan. Which is 900 ribu kan. Setiap gajian dia berdana 900 ribu. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau saya sebagai dia, saya akan melakukan setiap hari. Jadi 900 ribu itu saya bagi 30 hari. Ya. Maka setiap hari dia berdana 30 ribu. Ini jauh lebih bagus daripada berdana hanya satu kali. Langsung satu kali gitu. Yang dilihat itu adalah niat konsistensi ketulusan itu ya Romo ya, everyday ya. Karena menurut Buddhisme, berdana itu harus memenuhi 3 syarat. Apa tuh Romo? Sebelum berdana, ini harus happy. Oke. Saat sedang berdana, ini juga harus happy. Setelah selesai berdana, ini juga harus happy. Jadi before, sedang, and after. Nah, kalau before berdana, kita happy.
Sedang Saat ini- berdana kita happy. Setelah berdana, setelah kita ke panti jompo, panti asuhan, atau ke wihara, mobil kita diserempet orang, dan sepeda motornya kabur, kita akan marah. Dan itu mengkontaminasi. Oh, balik Pikiran lagi kita. pengendalian diri ya, Romo ya. Betul. Jadi setelah kita berdana, kita harus menjaga pikiran kita untuk tetap stabil, untuk tetap happy, ikhlas, happy, ikhlas dan berbahagia ketika melakukannya ya, Romo ya. Seperti Sis katakan tadi di awal, bahwa saya adalah seorang filantropis, melakukan gerakan baksos nasi bungkus, kurang lebih 200 bungkus setiap hari sejak September 2020 sampai sekarang, berarti 5 tahun 4 bulan. Nah, untuk klien-klien saya, klien pacar saya yang tidak bagus, saya sarankan, Untuk ikut. kamu lakukan sendiri setiap hari tidak terputus, walaupun nominal rupiahnya kecil, atau kalau kamu nggak ada waktu, kamu bisa join saya punya baksos. Oh ya, benar juga ya. Jadi Romo memberikan wadah kepada klien-klien Betul. itu untuk melakukannya ya, Romo ya. Dan sebagai seorang pandita, saya memegang 5 sila dengan erat. Iya. Rp1 pun saya tidak akan selewengkan uang itu. Ya, oke. mungkin untuk orang yang tidak mengenal Dharma, dia bisa minta 5% atau 10% dari dana yang terkumpul untuk biaya operasional. Saya tidak. Operasional dari kocek saya sendiri. Saya pun ikut berdana setiap hari. Saya ajak istri saya ajak anak-anak saya punya 3 anak, kebenaran sudah bekerja semua. Saya ajak mereka untuk join. Melakukannya juga ya, Romo. Berdana. Karena tanpa berdana, kita hanya mengandalkan karma baik dari masa lampau. Karma baik dari masa lampau ada batasnya. Ketika dia habis, lenyap. Tapi kalau kita berdana setiap hari, karma baik masa lampau yang kita bawa itu habis, yang kita tanam ini berbuah kembali, berbuah kembali. 3 turunan nggak bakal habis, Sis. Wah, ini benar ya, teman-teman ya. Kalau saya bilang, ini adalah salah satu sudut pandang yang benar-benar yang menginspirasi ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita memang dalam kondisi yang terjadi adalah orang sudah ketakutan duluan kalau sionya lagi ciong, Romo, benar kan? Tapi dengan cara kita bisa melakukan kebajikan everyday gitu ya, melakukan create karma baik everyday, itu membuat seseorang itu tuh mungkin bisa diminimalis ya rasa ketakutan untuk ciongnya ya, Romo ya, benar ya. Ini harus dicatat ya, teman-teman ya. Nah, ini Romo, kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang sio-sio yang lagi not really good tahun inilah, Romo, udah ya gimana, dan sampai Romo pun juga ngajarin gimana cara ngatasinnya dengan kias-kiasnya, Romo. Tapi pasti juga kalau ada yang nggak baik, pasti ada yang baik dong, Romo, ya kan? Pasti ada beberapa sio yang tahun kuda api ini semoga akan lebih terang gitu. Itu apa aja, Romo? Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan Sis, saya akan melengkapi kias Oh iya, Romo, belum untuk selesai, mohon 4 maaf. sio tadi. Oke. Pertama berdana, kedua adalah fang seng. Fang berarti melepaskan, seng adalah makhluk hidup. Kita melepaskan makhluk hidup dari kematian. Kita beli makhluk itu, kalau tidak kita beli, dia dipotong oleh si penjualnya, oleh si abang, dan mati. Jadi kita beli, lalu kita lepaskan ke habitatnya, sehingga makhluk itu tidak mati. Jadi yang kita fang seng adalah hewan yang kalau tidak kita beli, dia dipotong oleh si penjualnya. Oke. Contoh, ikan lele, Betul, belut, iya. ikan nila, PO, Romo. kalau PO masakannya, Kalau binatangnya Pi, ya. labi-labi atau bulus, ya, belut, kodok, jangkrik pun kalau tidak kita beli dan kita lepaskan di habitatnya, dia akan dibeli oleh pencinta burung dan dikasih makan ke burung. Jadi jangkrik tidak dimakan manusia tapi dimakan oleh burung. Jadi yang kedua adalah fang seng. Yang ketiga adalah praktik 5 sila. Sebagai seorang Buddhis, ya, umat-umat Buddha kalau suruh baca Pancasila Buddhis, 5 sila, mereka ke Cetia, mereka ke wihara setiap hari Minggu hafal. Tapi kalau ditanya, sudahkah kalian mempraktikkan 5 sila? Nggak semuanya. Kadang, Romo, masih bolong-bolong. 5 sila apa sih? 5 moralitas. Pertama, bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup.
Oke. atau melukai. Melukai saja sudah melanggar sila pertama. Kedua, bertekad untuk tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Jadi yang namanya mencuri 1 rupiah pun Tidak. no bagi seorang Buddhis. Ketiga, bertekad untuk tidak melanggar asusila. Oke. Jadi di dalam Buddhisme, seorang pria tidak diperkenankan untuk poligami, seorang wanita tidak diperkenankan untuk poliandri. Oke. Yang keempat, bertekad untuk tidak berdusta, berkata kasar, bergosip, memfitnah, Gibah ya Romo ya. gibah. Dan ini yang paling sulit dari kelima sila. Apa tuh Romo? Ya, yang keempat ini. Dan yang kelima, bertekad untuk tidak bermabuk-mabukan dan memakai alkohol. Iya. Tapi bagi saya pribadi, karena saya adalah praktisi Zen, Chan, merokok bagi saya adalah pelanggaran sila kelima. Segala sesuatu yang sifatnya menimbulkan ketergantungan ya Romo ya. Ketagihan. Dan memberikan dampak negatif. Oke. Oke, lalu yang selanjutnya, membaca parita atau nianfo. Bagi umat Theravada, sukanya membaca parita. Silakan lakukan itu. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam, tergantung waktunya. Tapi bagi umat Mahayana, mereka bilang saya lebih nyaman nianfo, Romo. Liamkeng, silakan. Ya. Lakukan apa yang Anda suka. Iya. Karena ketika Anda melakukan apa yang Anda suka, Anda akan bahagia. Betul. Nah, Selanjutnya, bermeditasi setiap hari. Umat Buddha, kalau ditanya meditasi enggak ada Romo. Di mana? Di wihara. Ketika saya datang ke wihara. seminggu sekali aja dong Seminggu Romo. sekali cuma 5 menit. Sekarang sudah banyak meditation center. Kebenaran, saya adalah seorang asisten mentor yang berkualifikasi dari TWIM. TWIM. Jadi, saya sering sekali ketika diundang sharing Dharma di Wihara-Wihara Tocetia di Jabodetabek, saya sering sharing tentang bagaimana bermeditasi. Karena saya adalah asisten mentor TWIM, maka saya mengajarkan meditasi TWIM. Meditasi TWIM adalah smiling meditation. Oh, yang kalau saya pernah baca bukunya Ajahn Brahm, Romo, katanya meditasi senyum itu senam 2 jari, Romo. Itu ya? Ya, jadi pada saat kita meditasi, kita harus tersenyum. Oke. Dan ingat, pada saat seseorang tersenyum, sering-sering tersenyum, maka akan keluar hormon beta endorfin dari tubuhnya, dan hormon beta endorfin fungsinya adalah untuk menurunkan kadar stres di tubuh kita, bahkan menetralisirnya. Membuat kita lebih bahagia ya, Romo ya. Anda lihat saya, walaupun usia saya sudah 64, saya tidak terlihat seperti 64, seperti 63,5 kan? Karena saya banyak tersenyum. Jadi, I look younger. Ya, yang paling penting adalah look younger, Romo. Mau berapapun umurnya ya, Romo ya. Selanjutnya, memaafkan dan melupakan orang yang telah menjahati kita. Dalam Buddhisme kita sebut ini adalah praktek metta, maitri, cinta kasih. Dan ingat, kalau seseorang telah menjahati kita, kita tidak bisa memaafkan dan melupakan. Bahkan kalau saya bukan saja melupakan, bahkan mendoakan. Memaafkan, melupakan, dan mendoakan. Kalau kita tidak bisa melakukan ini, akan terjadi yang namanya luka batin. Benci dan dendam kepada seseorang. Ingat, luka batin adalah sumber dari segala penyakit. Betul. Orang-orang yang menderita kanker, ya, itu banyak dari luka batin. dari luka batin. Kalau wanita, ada 10 wanita yang terkena kanker payudara, 10-10-nya punya luka batin. Saya jamin. Saya pernah survei untuk wanita-wanita yang kena kanker payudara, umat dan teman-teman. Kalau kanker yang lain, 8 orang yang terkena kanker, dari 10 orang yang kena kanker, 8 tuh punya luka batin. Yang berikutnya adalah mengontrol emosi. Kalau kita adalah seorang praktisi meditasi, kita meditator, biasanya meditator itu bisa mengontrol emosi. Nah, kalau kita bisa mengontrol emosi, orang-orang yang tadi yang kena po, sio, kelinci, aman lah. Karena perpecahan itu karena emosi kan. Iya. Dan selanjutnya, sayangi orang tua. Itu penting banget. Sayangi orang tua. Kalau orang tua sudah sepuh, sudah tua, ya
kita sudah dewasa, kita bahagiakan mereka. Sekali-sekali ajak ke mall atau jalan-jalan. Pergi makan enak pergi ya. makan enak. Tapi ya hati-hati juga kalau makan terlalu enak nanti jadi darah tinggi. Kolesterol. Dan yang terakhir, sembahyang leluhur. Kita tidak pernah akan ada di dunia ini tanpa leluhur kita. Walaupun leluhur kita telah meninggal, kita masih mewarisi DNA mereka. Jadi, saya sarankan kepada teman-teman yang menonton acara ini, kalau cengbeng, pergilah sembahyang leluhur. Jadi sering-sering juga melakukan pelimpahan jasa buat Betul. para leluhur ya, Romo. Setelah melakukan sembahyang leluhur, jangan lupa patih dana. Melakukan pelimpahan jasa. Kalau kita tidak melakukan pelimpahan jasa, mereka tidak akan bahagia. Kalau mereka bahagia dan pas karma baiknya berbuah, mereka bisa mati di alam itu, khususnya alam rendah, dan terlahir di alam yang lebih baik. Oke. Ada lagi, Romo? Itu kiat-kiat untuk mengkias sio-sio yang tidak bagus. Tadi saya sudah bertanya kan? Ini ya, makanya Romo saya mau bilang ini menarik banget ya teman-teman ya, menarik banget. Jadi kita kias itu nggak harus kita karena dibilang bahwa ini adalah metafisika, unsur itu ini banyak banget yang bilang seperti itu nggak sesuai dengan ajaran Buddha. Ternyata enggak loh teman-teman. Ketika kita mencermati secara spesifik bahwa dengan ciong ataupun yang beruntung atau yang apapun itu kita punya peruntungan tahun ini, sio-sio tahun ini, itu kita bisa atasi dengan cara Buddhism. Makasih banget Romo, benar-benar bagus banget itu cara kias yang tepat banget untuk umat Buddha. Nah, sekarang yang baiknya Romo. Sio yang baik. Sio yang baik adalah macan dan anjing. Ada 4 sio juga, macan dan anjing. Apa sebabnya macan dan anjing itu baik di tahun kuda? Karena macan, kuda, dan anjing ini adalah sanhe, 3 harmonis. Macan, kuda, anjing. Okay. Tapi karena sionya kan cuma 1, sio kuda. Berarti macan dengan kuda, anjing dengan kuda. Karena cuma 1 sionya, itu disebut panhe, setengah harmoni. Macan dengan kuda, ketika bergabung, energinya menjadi api. Macan sama kuda bergabung jadi api. Okay. Anjing dengan kuda, ketika bertemu, energinya menjadi api. Jadi, orang-orang yang di dalam pakcenya membutuhkan elemen api, ini tahun bagus banget. Api itu berarti kan sebenarnya nggak jauh-jauh dari unsur yang namanya bisnis ya Romo ya? Saya padding dulu. Iya. Tapi bukan berarti kalau Anda sionya berunsur api, itu akan jadi bagus untuk Anda. Tidak. Menghitung seseorang butuh elemen api atau elemen yang lain, itu harus dilihat pakcenya secara utuh. Pak itu 8, ce itu aksara. Jadi harus dilihat jam lahirnya, tanggal, bulan, dan tahun. Dari jam lahir, tanggal, bulan, dan tahun dilihat ke-8 pakcenya, baru bisa dilihat orang ini butuh elemen apa. Kalau dia butuhnya elemen api yang disebut dengan yongsan, elemen yang berguna, atau sisen, elemen yang disukai. Kalau yongsan, elemen yang berguna, sisen, elemen yang disukainya adalah api, orang-orang yang bersio macan dan anjing di tahun ini bagus bukan main. Tapi kalau yang yongsan atau sisen bukannya api, kurang begitu. Kurang begitu. Ya. Tapi paling tidak untuk orang yang bersio macan dan sio anjing, sekalipun yongsan dan sisennya bukan api, dia lebih bergairah melakukan bisnisnya di tahun ini. Nah itu kan 3 ya Romo yang Romo sebut, baru 2 ya. Sio yang 2 lagi. 2 lagi Romo apa? Yang 2 lagi adalah ular, kuda, dan kambing.
Ular, kuda, dan kambing. Oh, Ular, jadi bentuk kuda, sedikit. dan kambing disebut panhui. Panhui. Ini serasi dalam tahun dalam sio. Ular, kuda, dan kambing. Oke. Ya, kan bersebelahan kan? Habis ular, kuda. Habis Habis itu kuda, kambing. kambing. Tapi karena yang berkuasa sionya hanya satu, hanya si kuda, berarti ular dengan kuda, kambing dengan kuda. Dia disebut setengah, ya. Disebut panhui. Nah, ular ketika bertemu dengan kuda, kambing bertemu dengan kuda, itu elemennya berubah menjadi api. Sama seperti tadi, macan dengan kuda, anjing dengan kuda. Jadi, orang-orang yang bersio ular dan bersio kuda, kalau Yongsen, elemen yang berguna untuknya, Sisen, elemen yang disukainya adalah api, bagus banget ini tahun. Kalau Yongsen dan Sisen bukan api, ya tidak terlalu gimana, tapi paling tidak memberikan gairah untuk dia. Semangat, kayak semangat, kreativitas ya, setidaknya lebih berapi-api lah ya Romo ya. Oke, jadi itu penjelasan untuk 4 show yang bagus ya di tahun ini ya Romo. Selain itu ada lagi Romo? Tapi ingat, bagusnya syarat dan ketentuan berlaku ya. Oh iya dong Romo, balik lagi tentang yang namanya itu tuh karma kebajikan yang sudah kita kumpulkan ya Romo ya. Oke, nah yang lanjut Romo? Selanjutnya ada 4 show yang netral. Dia tidak termasuk kelompok yang tidak baik, tidak termasuk kelompok yang baik, yang netral. Oh jadi hitungnya 4 bagus, 4 yang tidak begitu baik, 4 netral ya Romo ya, maka jadi 12 ya. 4 tidak baik, 4 baik, 4 netral. Ya, 12 show. Nah 4 yang netral adalah naga, lalu monyet, ayam, dan babi. Oke. Babi tahun kemarin kan, tahun 2025 berat sekali. Tapi di tahun 2026 ini setelah memasuki tahun kuda api, dia akan menjadi netral. Oke. Nah, bagaimana caranya agar show yang netral, show yang baik, bisa dan show yang netral bisa menjadi bagus? Kita booster. Di booster tuh Romo, Di gimana booster. caranya? Caranya bukan membakar kertas sembahyang sebanyak-banyaknya sampai berdus-dus, tidak seperti itu. Bukan pergi ke orang Lok Tung, orang Lok Tang, lalu ditiam supaya jadi hoki. No, that is adharma. Itu bukan dharma. Jadi yang harus kita lakukan adalah seperti yang tadi saya katakan di awal untuk 4 yang tidak baik. Kias-kias tadi itu ya. Kias-kiasnya, iya. Jadi yang harus dilakukan adalah ya berdana, fangsen, praktek 5 sila, meditasi, membaca parita, memaafkan, dan melupakan orang yang bersalah, bahkan mendoakannya, mengontrol emosi, menyayangi orang tua, dan sembahyang leluhur. Kalau kita bisa melakukan 9 itu, yang baik akan menjadi lebih baik, yang buruk akan menjadi netral. Kayaknya mungkin itu lebih baik kalau kita lakukan setiap tahun nggak sih Romo? Betul. Betul. Itu jadi booster every year, every day bahkan ya Romo ya. Saya lakukan itu setiap tahun. Karena saya seorang Buddhis, seorang praktisi Buddhis. Oke. Nah Romo, jadi sebenarnya pada prinsipnya segala sesuatu yang kita lakukan, itu kan kalau istilah Buddhis itu segala sesuatu yang kita lakukan itu kan baik buruknya itu adalah untuk memupuk atau memperluas wawasan dharma dan kebijaksanaan kita. Balik lagi tetap kias-kias yang Romo sharingkan itulah kunci dari segalanya ya Romo ya. Oke, nah Romo, kalau kita baca sungguh-sungguh, tapi gini Romo, jadi kesimpulan saya bahwa Pak Ce itu bukan berarti kita bisa main Google aja atau apa ya, tapi memang benar-benar harus secara spesifik dikonsultasikan ya Romo ya. Nah selain itu setahu saya Pak Ce itu juga ada membahas tentang bintang-bintang Romo. Ya kan, ada yang bintang sakit, ada yang bahkan tahun ini sebaiknya di arah mana, itu penjelasannya gimana Romo, pemahamannya? Berbicara tentang bintang sakit sebetulnya lebih ke Cimentuncia, bukan ke Pak Ce. Oh, Cimentuncia adalah salah satu ilmu metafisika Tiongkok kuno yang lain. Nah, kebenaran saya juga konsultan Cimentuncia. Menurut
Cimentuncia juga menurut Feng Shui ya, ini ilmu metafisika Tiongkok kuno yang lainnya. Menurut Cimentuncia, yang namanya Tian Rui Xing, bintang sakit, tahun ini tuh mulai tanggal 4 Februari, bukan tanggal 17 Februari pada hari Imlek. Karena praktisi Pak Cimentuncia Feng Shui memulai tahun yang baru bukan hari pertama tahun baru Imlek, tetapi pada saat pergantian musim. Jadi Li Chun, musim semi. Musim semi itu jatuh pada tanggal 4 atau 5 Februari. Oke. Nah, untuk tahun ini Tian Rui Xing start dari tanggal 4 Februari. Bintang sakit itu adanya di posisi sebelah barat laut dari rumah kita. Jadi kita berdiri di dalam rumah kita, melihat keluar, kita ambil kompas, kita lihat di barat laut. Itu barat laut adalah tempatnya Tian Rui Xing. Tian Rui Xing bintang sakit itu elemennya adalah tanah. Nah, makanya si Tian Rui Xing tadi karena elemennya tanah kita harus lemahkan. Tanah melahirkan logam. Ya, perempuan kalau dia habis melahirkan kan dia jadi lemah. Betul? Betul. Ya. Jadi Tian Rui Xing bintang sakit yang ada di barat laut itu kita lemahkan. Lemahkannya dengan cara menggantung Feng Ling, lonceng angin. Lonceng anginnya harus terbuat dari logam. Karena tanah melahirkan logam, maka dia jadi lemah. Feng Ling, lonceng angin, bisa beli di toko online. Tapi Feng Lingnya itu harus terbuat dari logam, bukan dari bambu, bukan dari plastik. Dan dia harus berkaki 6. Jadi ada kakinya. Sampai ada syarat gitu ya, Romo ya? Jadi Feng Ling terbuat dari logam dan berkaki 6. Kita gantungkan di sisi sebelah barat laut rumah kita. Dan satu lagi, rumah yang menghadap ke arah selatan, kan rumah orang ada yang menghadap arah utara, arah selatan, arah barat, arah timur. Tahun ini, yang namanya Tai Sui berada di utara. Sedangkan rumah yang menghadap, jadi Tai Sui tahun ini, saya ralat, Tai Sui tahun ini berada di selatan. Jadi rumah yang menghadap selatan, dia menantang Tai Sui. Oh gitu, Romo. Dan wah, rumah saya hadap selatan, Romo. Wah, itu tidak bagus untuk satu penghuni rumah itu. Di sepanjang tahun kuda api ini. Oh gitu. Nah, jadi untuk menetralisir ya energi negatif, untuk rumah yang menghadap selatan, yang saya bilang Fan Tai Sui, menentang Tai Sui, di depan rumah itu kita gantungkan Feng Ling, lonceng angin yang terbuat dari logam dan berkaki 6. Oh gitu ya, Romo ya. Wah, ini kebetulan banget. Jadi saya harus gantungin, karena rumah saya hadap selatan, jadi saya harus gantungin Feng Ling gitu ya, Romo ya. Dan satu lagi, tahun ini bintang jodoh, nah ini bagi ya masih jomblo-jomblo. Para penonton yang masih jomblo nih. Bintang jodoh tahun ini berada di tengah kamar tidur. Jadi kamar tidur Anda nih, para jombloan dan jomblowati, di tengah kamar tidur Anda, gantungkan sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang bergerak apa tuh, Romo? Jam tangan lah. Beli jam tangan baru, nggak usah mahal-mahal, yang murah-murah aja. Taruh. Gantungkan di tengah-tengah kamar tidur Anda. Dan tapi ingat, dia kan bergerak tuh, berdetik terus kan. Biasanya kan baterainya habis 3-4 bulan. Jadi kalau di 3-4-5 bulan harus dikontrol apakah baterainya masih bagus. Itu bisa memancing jodoh, Romo. Iya, karena bintang jodoh di tahun kuda api ini berada di tengah kamar tidur jombloan dan jomblowati. Wah, ini bagus buat si Dier ya. Tapi kalau sis yang sudah menikah jangan dipasang itu ya. Aduh, ada-ada aja, Romo. Ya, ini tapi Romo, si Dier banyak yang masih jombloan, jomblowati juga, Romo. Jadi semoga tahun ini bisa ketemu jodohnya. Jangan lupa pasang jam ya, teman-teman ya, di atas tengah-tengah kamar tidur ya, Romo ya, digantung begitu ya, Romo ya. Oke. Nah, selain itu, Romo, ada saran apa lagi untuk yang tahun ini, Romo? Yang paling top dah buat Romo untuk tahun ini. Oke, karena tahun ini adalah tahun Ping U. Ping adalah api, api positif, api yang. U, kuda adalah api. Jadi dua-dua show itu adalah api. Jadi untuk tahun ini, hendaknya para pebisnis
mau berjuang lebih keras lagi karena ini sedang bergairah. Sedang bergairah. Jadi orang boleh bilang tahun ini nggak bagus, habis COVID lah, habis apalah. Tapi karena unsurnya api dan api, berarti bergairah. Kita harus lebih fight. Gitu ya Romo ya. Oke. Jadi sebenarnya pada prinsipnya kias yang tadi sama lebih fight mungkin harus setiap tahun juga kita punya semangat seperti itu ya Romo ya. Ya. Oke. Nah, makasih banget Romo atas sharing malam ini Romo. Sama-sama. Benar-benar banyak banget hal-hal yang membuka mata kita terbuka. Jadi dari sisi pace lah, dari sisi yang tadi itu benar-benar terutama buat para jombloan jomblowati itu semua sudah ada solusi ya teman-teman ya. Jadi benar-benar kali ini saya juga mau punya kesempatan untuk memperkenalkan yang namanya CD Counseling. Seperti yang Romo Jeffrey bahas tentang ini adalah konsultasi mengenai bisnis segala macam. Tapi kita di umat Buddha ada yang namanya rumah konsultasi CD ya teman-teman. Ini bisa melakukan konsultasi gratis mengenai psikologi, hukum, kesehatan maupun keuangan. Ya, silakan hubungi CD Call Center 0811 9873 300 ya. Jadi Anda bisa konsultasi ya gratis ya untuk semua para umat Buddha. Silakan hubungi call center kita untuk mendapatkan konsultasi gratis karena konselor kami adalah konselor-konselor yang sangat profesional yang sudah diahli di bidangnya masing-masing. Kita punya psikolog, kita punya ahli hukum, advokat, bahkan para mental coach semuanya, bahkan seperti ahli Pace seperti Romo Jeffrey pun kita mudah-mudahan Romo bisa bergabung juga sama kita. Rumah konsultasi CD akan juga memberikan kesempatan buat Anda melakukan konsultasi. So teman-teman jangan ragu hubungi kita. Juga sekaligus saya ingin memperkenalkan aplikasi Budayana ya teman-teman ya. Seperti kayak agenda kebaktian, berita kegiatan, artikel Buddhis. Juga untuk mendapatkan kartu tanda umat Buddha. Masih banyak fitur-fitur lainnya yang bisa Anda dapatkan informasinya. Ayo di-download di App Store-nya ataupun di Play Store-nya ya teman-teman. Jadi demikian sharing kita malam ini untuk menyambut tahun baru kuda api yang Romo Jeffrey sudah banyak banget kasih kita masukan, sharing-sharing yang bermanfaat. Bukan cuman hanya untuk tahun kuda api sebenarnya, tapi semua sharing yang Romo berikan itu adalah untuk kelangsungan kita sebagai seorang umat Buddha yang selalu punya niat untuk melakukan karma baik. Jadi teman-teman ikuti caranya dan sekali lagi jangan lupa di subscribe, bunyiin loncengnya untuk mendapatkan notifikasi bahwa CD Channel akan tetap setia mendampingi dalam menjalankan Buddha Dharma. Demikian. Terima kasih Romo. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.